Saat ini, korupsi telah menjadi permasalahan akut yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan ini telah merambah ke berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga-lembaga publik lainnya. Praktik korupsi seakan telah mengakar dan menjadi budaya buruk yang sulit untuk diberantas. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah Kades Tirto Magelang yang tersangka korupsi bantuan APBD Jateng senilai 786 juta rupiah. Pada tahun 2020, Desa Tirto mendapatkan bankeu dari APBD Provinsi Jateng sebesar 1 miliar. Bankeu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan fisik berupa pengaspalan jalan desa. Diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi berdasarkan hasil audit sebesar 786.200 juta rupiah. Kepala Desa Tirto ini melakukan pengelolaan keuangan desa yang peruntukannya untuk pembangunan fisik atau diduga untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut dianggarkan untuk pengaspalan jalan di 5 titik, di mana per titik anggaran sebesar 200 juta rupiah. Dalih dari tersangka Kades Tirto ini menggunakan uang tersebut dengan mengatakan bahwa uang dipinjam teman. Kemudian uang sebesar 786 juta tersebut belum dibayarkan kepada rekanan yang melakukan pengaspalan jalan. Karena hal tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 2 subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tersangka telah ditangkap polisi pada bulan Juni 2024. Berdasarkan kasus penyelewengan dana bantuan keuangan di Desa Tirto, terdapat beberapa cara yang dapat dipertimbangkan untuk mencegah dan mengatasi tindakan korupsi sedini di masa mendatang. Yang pertama, terdapat perlunya meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Badan pengawas desa dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif untuk memantau penggunaan dana desa sehingga dapat segera diketahui jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, pentingnya menerapkan sistem transparansi keuangan yang ketat, di mana seluruh pemasukan dan pengeluaran dana desa harus dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dana secara tersembunyi. Yang ketiga, perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa terkait tata kelola keuangan yang baik. Pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diadakan secara berkala untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat desa. Yang keempat, terdapat penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi setiap oknum yang terbukti melakukan korupsi, di mana penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus diberikan akses untuk melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang dan berperan aktif dalam mengawal penggunaan dana desa. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, diharapkan tindakan korupsi seperti yang terjadi di Desa Tirto dapat diminimalisir, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di masa depan. Generasi muda dapat melakukan tindakan seperti: yang pertama, membangun integritas dan karakter anti korupsi sejak dini, di mana generasi muda harus dididik dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan dampak buruk korupsi, di mana generasi muda perlu diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai berbagai bentuk korupsi. Dampak negatifnya terdapat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, di mana sanksi hukum bagi pelaku korupsi mendapatkan hal yang setimpal. Yang ketiga, berperan aktif dalam gerakan anti korupsi. Generasi muda dapat terlibat dalam organisasi komunitas atau gerakan anti korupsi, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Hal ini dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk memerangi korupsi. Dan yang keempat, dapat mengembangkan budaya transparansi dan akuntabilitas, di mana generasi muda harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kejujuran, dan bertanggungjawaban dalam setiap aktivitas atau organisasi yang diikuti, sehingga tercipta budaya anti korupsi.
Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Generasi muda yang melek teknologi dapat memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mengawasi praktik-praktik korupsi dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Yang keenam, generasi muda dapat mendukung dan berpartisipasi dalam penegakan hukum. Generasi muda ini dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta turut mengawasi proses peradilan agar berlangsung secara adil dan transparan. Yang ketujuh, menjadi teladan anti korupsi di lingkungan masing-masing. Generasi muda harus menjadi contoh dan teladan dalam menolak segala bentuk korupsi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memberantas korupsi dan membangun banyak integritas di Indonesia. Peran aktif generasi muda sangat penting untuk menciptakan masa depan yang bebas dari korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.